Heh, kamu kasih tahu ya sama pacar kamu yang ini nih, kita pergi ke taman tuh cuma pengen menghirup udara segar atau enggak? Ini enggak boleh kalau misalkan kita jalan-jalan ke sini. Ya katanya Sultan, tapi Sultan ya bener kata pacar aku kok jalan Ya kita kaki. tuh udah bosan ya saking kita keseringan ke tempat-tempat mahal, restoran mahal. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Capek juga ya dek. Kita naik travel jauh banget dan sekarang kita masih nungguin jemputan. Ya udah sabar, kita juga bentar lagi mau pulang ke rumah kan. Pasti kita udah happy dan kita lupa kalau tadi capek di perjalanan. Ya udah beberapa tahun kita gak pulang ya, untungnya kita udah nanam aset, terus usaha, dan itu yang menjalankan kan teman kita sendiri, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kita gak perlu susah-susah kerja di luar kota lagi. Ya harapanku sekarang kita bisa ngembangin usaha kita di kota kita sendiri. Soalnya kan gak enak deh kerja di luar kota, jadi perantauan, kita jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Tapi yang bikin aku gak enak di sini ya ketemu sama teman-teman aku yang gak suka sama aku. Ya pastinya dia gak bakal berhenti cari gara-gara sama aku sebelum dia tahu kalau misalkan aku udah sukses, baru mereka akan berhenti. Ya sekarang kalau sekarang kan kita udah punya segalanya, jadi gak mungkin ada orang yang bisa merendahkan kita lagi, apalagi sampai nyepelein masalah ekonomi kita. Justru itu mas, kamu udahlah nggak perlu mikirin soal teman-teman kamu yang suka merendahkan kamu itu. Kita kan nggak tahu tuh teman-teman kamu sekarang kayak gimana kehidupannya. Emang sih dulunya kita emang orang nggak punya. Setelah kita berusaha, kita pergi keluar kota, akhirnya kita pulang dalam keadaan kita udah sukses mas. Kita lihat aja nanti teman-teman yang udah rendahin kamu, teman-teman kamu yang dulunya ya menyepelekan kamu, sekarang ngelihat kamu udah sukses kayak gini, dia bakalan kayak gimana sama kamu? Ya aku cuman bisa berdoa semoga mereka diberikan kesadaran, dan sekarang mereka juga menjadi orang yang sukses. Kalau bagaimanapun kan mereka juga tetap teman aku deh. Mereka pernah dekat sama aku ya, cuman mungkin karena mereka udah mendapatkan hal yang mereka inginkan, jadinya mereka lupa kalau misalkan orang yang lebih kaya dari mereka itu masih ada. Jadi mereka menganggap diri mereka paling tinggi dan paling kaya, jadi orang lain nggak dianggap sama mereka. Ya aku kan cuma bisa mendoakan yang terbaik buat temen aku deh. Nah justru itu mas, sekarang ini kan kamu pulang kampung nih, jadi kamu udah mengerti kan siapa teman-teman yang udah baik sama kamu dan siapa teman-teman yang hanya pas butuhnya doang Ya bareng kamu. aku juga tetap ingat kok sama perkataannya temen aku dulu, kalau misalkan aku terlahir dari keluarga yang miskin, gak punya apa-apa, dan minim masalah pendidikan, aku gak bakalan bisa sukses. Tapi aku buktikan sekarang, aku sama kamu pergi keluar kota ya, walaupun kita masih kerja sama orang kemarin ya, tapi setidaknya kita bisa buktikan kalau misalkan kita bisa beli rumah, bisa beli mobil, kita bisa membuka lowongan pekerjaan. Ya intinya kita sudah punya segalanya lah. Jadi apa yang mereka omongin kemarin itu gak ada yang bener. Jadi yang bener harusnya mau dari manapun latar belakang keluarganya dan mau bagaimanapun, kan tiap orang berhak untuk sukses. Dan aku juga sedikit ragu dulu waktu aku mau ngajakin kamu ngerantau, karena waktu itu kan kita masih tunangan, dan karena kamu udah bilang iya pergi ngerantau, akhirnya kita menikah. Dan aku gak nyangka kamu bisa nemenin aku dari nol, dari aku gak punya apa-apa sampai sekarang ya, sampai aku sukses seperti ini. Jadi aku mau bilang makasih sama kamu deh, karena banyak perempuan di luar sana yang memang lebih cantik dari kamu, tapi kalau masalah hati dan kenyamanan kayaknya gak ada deh, cuman kamu yang setia sama aku. Ya aku bersyukur lah kalau aku mampu untuk nemenin kamu dari kamu nol sampai sekarang mas. Dan saat kita tunangan pun juga aku udah menaruh kepercayaan sama kamu, makanya aku mau ikut kamu merantau keluar kota, dan sampai sekarang kita udah menikah, kita bisa kan. Dan soal
keistimewaan kamu yang paling aku suka ya kamu saat direndahkan sama orang-orang di sekitar kamu bukan malah jatuh, kamu bukan malah down mikirin omongan mereka, kamu malah terus bangkit, kamu terus berusaha buat buktiin sama mereka kalau omongan mereka semua itu salah terhadap kamu, Mas. Itu keistimewaan kamu. Kalau orang yang baru kenal sama aku sekarang mungkin mereka taunya aku jadi orang kaya deh, tapi mereka gak pernah tahu perjuangan aku seperti apa. Banyak orang yang ngeremehin aku, banyak orang yang ngerendahin aku. Kalau mereka jadi aku, ya mungkin hanya sebagian orang yang bisa bertahan. Aku juga sempat bingung kemarin, udah putus asa juga, kayaknya masa depanku bakalan harus suram. Ternyata takdir berkata lain, jadi aku jadi orang yang sukses. Udahlah, daripada kita di sini, mending kita jalan aja atau kita ke parkiran. Siapa tahu di parkiran udah ada yang jemput. Kalau enggak kita ke sana dulu sebentar, habis itu kita ke parkiran, oke? Ya udah, boleh yuk. Andai saja kita disuruh kayak gini terus sama Pak Agung ya, kan enak kita keluar pakai mobil bagus. Hah? Iya dong sayang, kan kita bisa gunakan kesempatan ini ya kan, kita nantinya ketemu gitu sama teman-teman kita, ya kita bisa pamerin lah kalau misalkan Kamu berpakaian kayak gini tuh kamu kayak orang kaya, tau nggak? Hah? Beda dengan pekerjaannya. Hah? ya iya dong, aku meskipun ya cuma kerja sebagai itu aja, aku tetap harus jaga penampilan mas, ya kan, biar kesannya orang tuh mandang aku yang Orang kaya. ya iyalah. Keluar dari mobil bagus. Bener gitu. tuh. Iya juga sih. Jadi Aku kan pun, cocok banget gitu, udah tumpangannya mobil mewah dan penampilan aku seperti ini ya kan. ya aku pun juga menyesuaikan dengan kendaraan kita sayang. Nah, meskipun kita cuma pesuruhnya Pak Agung, ya kita harus berpenampilan bagus seolah-olah kita yang punya mobil ini ketika disuruh Pak Agung keluar seperti ini. Tapi di sini itu yang paling enak bos Pak Agung, tahu nggak? Hah? Ya iyalah. Dia kan itu bos. mobilnya bagus ya. Kalau dari luar kota cuma nelpon Pak Agung disuruh jemput, udah jemput sama karyawannya, ya enggak? Andai saja posisi itu berada di kita, alangkah bahagianya kita. Ya iyalah, pasti kita bahagia, mana ada sih orang di dunia ini kalau udah kaya seperti itu gak bahagia ya kan? Apalagi hidup dengan bergelimang harta ya kan? Ya kita bisa memamerkan kekayaan kita sama teman-teman kita yang suka Bener julid. dong mas, pasti enggak? teman-teman kita tuh kaget melihat kehidupan kita yang sekarang. Pasti mereka tuh pada iri, tau nggak? Ya. Dan aku senang banget kalau misalkan teman-teman kita banyak yang iri sama kita. Iri itu kan tandanya orang itu nggak mampu kan? Ya tapi itu semua kan cuma seandainya. Sedangkan pekerjaan kita ini cuma pesuruhnya Pak Agung, tau nggak? Dengan gaji yang pas-pasan. Mana mungkin kita bisa mempunyai mobil sebagus dan semewah ini, sedangkan harga mobil ini ratusan juta, tau nggak? Ya cuma orang-orang kaya dan bos-bos besar aja yang punya mobil seperti ini. Ya juga Kita sih. mah meskipun seumur hidup bekerja sama Pak Agung, kita nggak bakalan mungkin bisa beli mobil sebagus ini, tau nggak? Ya iyalah sayang, tapi aku berharap kalau misalkan satu saat nanti kita juga punya mobil sendiri, mobil kayak gini. Tapi gimana caranya ya? Udahlah, kita nikmati aja apa yang sudah ada ya. Toh sekarang mobil ini seperti mobil kita, ya enggak? Iya juga Karena sih. pemiliknya tidak ada di sini. Bener juga sih sayang. Yang penting teman-teman kita taunya tuh kita punya mobil ini, ya kan? Nah, itu dia. Gak apa-apa deh kalau misalkan aku nggak punya mobil seperti ini. Yang penting kehidupan aku tercukupi, gitu aja cukup kayaknya buat aku. Kita nih saya harus memanfaatkan kesempatan ini karena Pak Agung itu jarang
nyuruh kita keluar pakai mobil ini, ya enggak? Hah? Ya kita harus jalan-jalan dulu, atau kita harus pamerin mobil bagus ini ke teman-teman kita. Ya dong, kita tuh harus muas-muasin sekarang pergi jalan-jalan, naik mobil ini. Bilang aja kalau misalkan nanti Pak Agung nanyain kita ada di mana, ya kita masih ada di perjalanan gitu, dan keadaan di jalan sedang macet gitu. Tadi kamu diajak jalan-jalan dulu gak mau, malah langsung menuju ke lokasi yang mau jemput bos Pak Agung, gimana sih? Hah? Ya, iya juga sih. Ya gak udah, mending lain kali aja kali ya. Ya udah, lain kali aja. Yang penting Pak Agung gak marah sama kita, dan kita gak melakukan kesalahan untuk sekarang, supaya Pak Agung itu percaya sama kita kalau Bener, kita bisa melakukan kewajiban kita. Bener Ya Mas, enggak? kalau misalkan kita dibikin Pak Agung marah, kita nggak bakalan disuruh-suruh lagi sama Pak Agung bawa mobilnya Pak Agung ini, ya kan? Nah iya, ya apalagi Nggak jadi deh kita yang mau pamer sama teman-teman kita nantinya. udah gak apa-apa ya, yang penting kita dikasih uang bensin itu lebih tadi, ya enggak, anggap aja itu jajan buat kita. Iya dong, aku juga lapar. Nanti kita jajan ya, beli makan. Tadi kamu kek. nggak makan di rumah Pak Agung? Ya aku nggak sempet sayang makan tadi di rumah. Ya udah, kan enak. Sebentar lagi kita bakalan beli makan di luar, ya kan? Ya udah, Kebetulan kan lagi aku belum makan gitu. ya udah terserah kamu ya. Atau nanti kita minta uang ya sama bos Pak Agung, pasti bakal dikasih kok. Kan seorang bos itu banyak uangnya. Ya tapi kita minta uang, terus kalau misalkan ditanya mau dibuat apa, kita mau ngomong apa? Ya kamu gimana sih? Kita jangan terang-terangan minta uang sama bos Pak Agung gitu loh. Ya kita alasan aja. Hah? Kamu gak ngerti maksud aku? Enggak tuh, maksud Ya kamu gimana gini loh sih? sayang. Nah, kamu bilang pura-pura sakit perut dah, belum makan apalah gitu loh. Nah nanti bos Pak Agung kan bakalan denger. Nah dia itu pasti menawarkan makan sebelum nyampe rumahnya. Uang yang dikasih Pak Agung sama kita, kita gak usah ngeluarin buat beli jajan. Paham kan maksud Juga aku? sih, berarti biar kita ditraktir gitu kan Mas? Itu maksud aku. Kalau kita langsung minta uang sama bos Pak Agung, nanti Kan bos Pak kesannya- Agung ngadu sama Ya pastilah, dan kita yang dimarahin. ya kita Tahu nggak? ketahuan kalau misalkan kita tuh mata duitan. Kita kan berdua sama-sama mata duitan, ya kan? Iya, tapi jangan terlalu mencolok gitu loh. Hah? Ya udah deh, gak apa-apa. Ide bagus juga sih. Ya udah, mending kita langsung ke tamannya ya. Siapa tahu bos Pak Agung itu udah di sana, atau mungkin emang dari tadi di sana. Hah? Ya, Ya. ayo kita langsung ke taman aja. Ayo. Bos Pak Agung ini mana ya? Loh. Tunggu bentar. Ini kan Bagas nih. Tuh, Udah berani berarti pulang ke kota sendiri. dia udah balik nih ke sini. Udah sukses apa belum? Kalian- Hah? Kalau belum sukses, seharusnya kamu jangan pulang dulu dong. Ya, supaya kamu itu gak dipermalukan lagi sama teman-teman kamu. Hah? Kamu kan tahu, pergi dari kota sendiri, kamu itu karena miskin, gak punya apa-apa. Ya, kalau kamu tetap seperti yang dulu, tetap miskin, kamu jangan di sini dulu deh. Ya, Maksud kalian berdua nih apa sih datang-datang ngata-ngatain? Aku baru pulang aja kalian udah begitu, apalagi aku sering di sini. Itu urusanku, aku mau pergi ngerantau dan pulang ngerantau, aku mau sukses mau enggak itu bukan urusan kalian. Kasian banget deh, jadi kamu merantau tuh sia-sia. Kamu nggak dapet apa-apa dari sana. beda dengan kita sayang. Kita di kota sendiri bisa berkembang, bisa kaya raya, tahu nggak? Iyalah, Hah? ini kita sekarang udah Udah punya mobil mau beli bagus. mobil mewah kan? Aduh, gak usah sok-sok jadi sultan deh. Orang model seperti kalian juga banyak yang sok-sokan, udah sok kaya, sok jadi sultan, terus sok ngerendahkan orang lain. Padahal kerjaan masih gak ada kalian. Sekarang gini deh, kalian berdua itu nggak capek apa dari kita sebelum berangkat sampai kita pulang pun kalian tetap aja ngata-ngatain kita. Ya kalau hidup kamu tetap aja kita bakalan ngata-ngatain kamu, Ya tahu nggak? iyalah, Hah? Dan belum lagi temen yang lain, kalau sampai tahu dia itu pulang nggak bawa apa-apa, hah?
Ya, pasti dia malu banget. Ya sayang, pasti teman-teman yang lain juga ngetawain mereka ya kan? Kan Emang- sia-sia mereka pergi merantau. Emang hidup kalian sekarang kayak gimana sih? Kalian Emang kurang jelas. Kita sekarang tuh udah jadi sultan, tau nggak? Coba Bentar lihat deh, emang mobil itu punya siapa? Ya mobil kita lah. Mobilnya Hah? siapa kayak punya kita ya? jangan-jangan Kalau nggak orang kaya nggak bakalan mampu beli mobil Pajero Sport karena harganya mahal banget. Kamu tahu kan harga mobil Pajero Sport? Aku udah tahu. Jadi kalian nggak usah banyak ngomong deh. Oh Sekarang iya. aku tanya tujuan kalian ngeberhentiin kita itu apa? Cuman mau ngata-ngatain atau gimana? Nah itu udah tahu. Bener. Kalau kita itu memberhentikan kalian berdua buat apa? Gini ya, Fit. Kita tuh mau menunjukkan kalau misalkan kehidupan kita lebih baik daripada kamu. Kita nggak usah susah-susah pergi merantau. Buktinya kita sekarang udah jadi sultan. Ya itu urusan kalian. Tapi begini ya, kalau kalian pengen tahu siapa aku sekarang, mending kalian main-main deh ke rumah. Rumah yang mana ya? Hah? Kayaknya Rumah yang dia gubuk dulu? gubuk dulu itu yang. Hah? Ya. Apa perlu kita memberikan bantuan supaya kamu itu punya rumah gedongan? Oh, jangan-jangan Hah? dia disuruh aku. Bilang aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Bentar deh, kalian kenal sama Agung kan? Agung. Ya semua orang pasti tahu Pak Agung, tahu nggak? benar. Hah? Pak Agung orang yang ya punya perusahaan besar di sini. Siapa yang nggak tahu? Hah? Kenapa mau minta pekerjaan sama Pak Agung? Sorry ya, aku nggak butuh pekerjaan sekarang. Dan sekarang aku udah bisa mempekerjakan orang. Ya mungkin orang yang bekerja sama aku mungkin termasuk kalian berdua kali. kan dengar kan kata suami Kamu aku tuh jaga kalau ngomong ya. Apa kamu bilang kamu sudah bisa mempekerjakan orang? Emang kamu mampu bayar mereka? Kamu mau bayar mereka pakai daun? Sedangkan kamu ya pekerjaan nggak punya. Sampai-sampai kamu tuh merantau mencari pekerjaan. Aku kasih Nggak usah tahu sok-sokan ya, deh. aku pergi merantau karena aku cari modal. Ya, aku mau minta modal sama siapa? Ke orang tua. Orang tua aku memang orang nggak punya. Beda sama kalian. Kalian cuma mengandalkan harta orang tua. Dan setelah orang tua kalian nggak ada, ya kalian bakalan jadi gelandangan dan kerja sama orang juga akhirnya. Itu kan pemikiran orang yang nggak mau maju seperti kalian berdua contohnya. kenapa kalian nggak bisa berpikir saat kita pulang kita bisa sukses kayak orang-orang lainnya? Kita nggak percaya kalau kalian berdua itu bisa sukses di kota orang. Hah? Ya, nggak usah sok-sokan Ya, ya. Kamu enggak. nggak punya kemampuan untuk itu. Ya, orang seperti kalian kan hanya bisa menilai orang dari luarnya aja, dari latar belakang keluarganya aja. Sekarang coba deh aku tanya, keluarga kamu memang pengusaha dulu, tapi semenjak keluarga orang tua kamu udah gak ada, kamu sekarang jadi apa? Hah? Jadi Dari orang penampilan kaya aja, lah. dari penampilan aja udah beda. Kamu udah seperti sopir, kamu juga udah seperti ART rumah tangga. Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Kita itu sultan di sini. Kalau dibandingkan sama kamu, ya kamu nggak bisa nyanyiin kita lagi sekarang. Tan kok jalan-jalan di taman ngukur jalan tuh. Heh, kamu kasih tahu ya sama pacar kamu yang ini nih, kita pergi ke taman tuh cuma pengen menghirup udara segar atau enggak? Ini nggak boleh kalau misalkan kita jalan-jalan ke sini. Ya katanya sultan, tapi sultan ya bener kata pacar aku kok jalan Ya kita kaki. tuh udah bosan Nah. ya saking kita keseringan ke tempat-tempat mahal, restoran mahal. Dan ya mungkin- sekali lah kita jalan-jalan ke Ya taman. kalau kalian berdua ya nggak bakalan mungkin ya menyantap makanan dari restoran mahal Ya karena iyalah. nggak punya uang ya nggak Bener. saya. Uang Hah? dari mana mereka? Dia tuh untung aja udah nyampe ke sini. Paling dompetnya tipis ya buat ongkos pulang. Aduh, kalau kita mah Nggak daripada sok-sokan deh. menghambur-hamburkan uang untuk makanan mewah, lebih baik uangnya disimpan. Ya Simpan. iyalah, kan kamu pasti nabung kan buat Ya. rumah kamu, kehidupan Ya. kamu. Kelanjutannya Ya supaya nggak dipermalukan lagi seperti ini. Ya kan? Nabung yang banyak ya. ya udah kamu tuh nggak boleh boros-boros jadi orang. Ya kita lihat aja, kalau kalian sekarang mau boros ya terserah kalian. Ya kalau kita mah daripada kita berfoya-foya dengan hal yang nggak jelas, kita juga menjaga masa tua kita dan anak-anak kita nanti biar mereka juga enak hidupnya. Makanya Itu pemikiran orang yang uangnya sedikit, tahu nggak? Kalau kita mah uang udah banyak ya nggak? Fit, gua kasih Hah? tahu ya. Sampai 7 turunan pun ya kita nggak bakalan kekurangan ya nggak saya? aku kasih tahu ya sama kalian berdua ya. Kalian ngomong juga suka cengengesan, nggak sopan banget ngomong sama orang. Aku cuma mau bilang sama kalian berdua, kita ini nggak ada yang tahu ke depannya mau seperti apa. Kalau kita awalnya memang sukses bisa jadi
kita bakalan bangkrut atau kena masalah atau apa. Jadi jangan sombong jadi orang. Roda, ingat Fit, roda itu selalu berputar. Dan kalau misalkan kamu jahat sama orang dan orang yang udah kamu jahatin itu sukses, kamu bakalan malu sendiri dan bakalan menyesal. Dan perlu kalian ingat juga, penyesalan itu memang nggak pernah di awal, pasti di akhir. Kamu Mas, kayaknya kamu ngomong kayak gitu mereka nggak nyampe kepikiran seperti itu. Mau nyumpahin kita supaya kita bangkrut, nah, supaya kita sama-sama seperti kalian. Tapi kayaknya nggak bakalan mungkin deh. Sayangnya kan harta iyalah. kita itu banyak sekali. Ya jadi kita nggak mungkin lah kita bakalan ada di bawah. Udah ya, daripada kalian ngoceh, Sayang, lihat. Kenapa dia tuh mau ngasih uang sama kita? Udah deh, uang kalau cuma sedikit jangan pamerkan sama Uangnya kita. juga tipis yang enggak kayak gitu, daripada sok-sok mau ngasih kita uang. maaf ya, aku nggak pernah pegang uang cash. Jadi aku adanya di ATM. Alasan doang, tahu nggak? Hah? Ya, daripada kan kalian nggak punya uang, nggak usah sok-sokan bilang uang kalian ada di ATM deh. Ya daripada kalian terlalu banyak omong ke arah sana sini tapi ternyata nggak punya. Buktinya? Dan nggak ada buktinya juga. Nggak ada buktinya? Hah? Yang warna putih itu kurang menunjukkan bukti? Gini ya, ini aku bukan mau ngaku-ngaku mobil itu, tapi Ya. plat nomornya sama kayak mobilnya aku. Saya. Tuh. Kalian tuh emang nggak punya malu ya. Saking kalian nggak punya malu, sampai-sampai kalian tuh ngaku mobil kita, mobil kalian berdua. Ya enggak, sekarang gini deh, kita kan hanya Gimana? ngomong nih. Ya. Kalau emang bener, kemudian kalian ngaku aja deh. Kasihan loh kalian kalau nanti udah ketahuan malu ngaku-ngaku mobil orang. Atau jangan-jangan kalian lagi yang disuruh ngejemput aku sama aku. Nah, Emang bener kamu nggak? siapa? Hah? Kok sampai-sampai disuruh aku yang jemput kamu? Hah? Udahlah sayang, mending sekarang kita pergi parkiran aja, siapa tahu orang yang mau jemput kita udah di sana. Yuk, Oh, daripada paling ngeladenin. pengen lihat mobil kita, Iya saya. sayang, dia tuh pengen Ya. banget punya mobil kayak punya kita. Iya, berhubung dia tidak mampu, lihat-lihat deh, gak apa-apa sana. Udah, tapi Ya? awas ya, kalau misalkan ada yang lecet, Hmm. kalian berdua tahu sendiri akibatnya. Kalian pikir aku nggak pernah punya mobil, hah? Ya iyalah. Ya mungkin kalian kalau misalkan tahunya aku yang dulu ya mungkin mustahil memang aku punya mobil. Tapi kalau yang sekarang kan aku udah jelasin sama kalian. Aku memang berasal dari keluarga yang miskin. Tapi belum tentu aku nih nggak boleh sukses. Ya kalau misalkan aku ngomongin masalah omongan kalian, ya mungkin aku nggak bakalan maju dan kalian buat mental aku jadi down. Tapi ya aku nggak selemah itu. Ya kalau menurut kalian aku selemah itu terserah kalian. Tapi sekarang aku bakalan buktikan kalau yang aku omongin dari tadi itu benar dan itu memang mobil aku. Yaudah sayang, mending daripada kita ngeladenin orang seperti ini, kita buang-buang waktu. Padahal kita capek kan dari pulang merantau, kita mau nikmatin hasil kerja kita dan pengen istirahat di rumah. Ya udah, Mending kita mending pergi kita. aja. Kalau pengen lihat ada apa ya, tapi jangan disentuh, ya. Kita tuh bahagia banget, tau nggak? Hah? Kita ketemu sama musuh kita di sini ketika kita pakai mobil bagus. Iya dong sayang, dan kondisinya tuh kan pas banget gitu kan. Nah, Tapi itu dia. bentar. Mereka Kenapa? kok tahu sih? Tadi dia bilang dia Kenapa? mau dijemput sama orang. Kok kayaknya ceritanya sama kayak kita ya. Terus tadi dia juga nyebut-nyebut namanya Pak Agung. Emang kamu percaya? Sama omongan dia? Ya gak mungkin lah dari keturunan orang miskin tiba-tiba jadi kaya raya, menjadi bos Pak Agung. Ya juga Mungkin nggak? sih. Ya udah, dia tuh saking malunya sama kita, makanya dia tuh ngomong seperti itu, tahu Ya nggak? mungkin mereka cuma ya gitulah, ngarang-ngarang cerita doang Nah. kan, semuanya tuh kan cuma kebetulan aja kali ya Mas. Bener banget. Siapa yang nggak tahu sama Pak Agung di kota ini? Apalagi pengusaha pasti kenal banget sama Pak Agung. Dan dia tuh memanfaatkan situasi ini. Ya, dia tuh emang udah tahu sama Pak Agung, makanya dia tuh mau gertak kita. Supaya juga kita sih. tuh ngaku kalau kita tuh ya cuma iyalah, kerja biar- sama Pak Agung. Bener, biar kita tuh ngerasa takut kali ya. Untung aja kita gak kepancing dengan omongan dia. Kalau sampai kita kepancing dengan omongan dia, mau ditaruh di mana muka kita? Ya iyalah, masa dari tadi kita udah ngaku-ngaku jadi sultan, tahu-taunya dia tahu kalau misalkan kita cuma jadi tukang suruh-suruhnya Pak Agung ya kan. Bener banget. Dan Pak Agung nggak bakalan datang ke sini. Jadi kita aman, ya. Daripada kita kebanyakan ngomong di sini, nanti bos Pak Agung itu datang, ya, kita dimarahin, ya. Kalau ngadu sama Pak Agung kita bisa dipecat. Mending kita langsung. Ayo.
Bos, kok masih belum dinaikin mobilnya, Bos? Nah, kan saya dari tadi kepikiran, Bos. Kan saya susul ke sini, Bos. Curiga ini mobil aku, soalnya aku ingat yang plat nomornya, Gung. Aku tadi ketemu, emang siapa yang suruh kamu Yang jemput Mas aku? Agung suruh jemput kita. Pak Davi sama Bu Wika, Bos. Kan Bekerja di rumah, Bos. Dia dari tadi ngata-ngatain aku, Gung. Jadi kita udah Ngata-ngatain. ketemu Pak Agung sama mereka, cuman sialnya itu mereka ngata-ngatain kita, bukan malah jemput kita, Pak Agung. Dan kamu tahu nggak, aku bilang ini mobil aku, dia nggak percaya. Karena dia dulu sering ngeremehin aku karena aku berasal dari keluarga yang nggak punya, Gung. Dan kamu tahu sendiri, karena aku dari perantauan ini capek banget. Harusnya kita udah nyampe rumah, aku malah tengkar sama si David. Kamu minta tolong dong, nanti dia temuin sama aku di sini dan aku bakalan bilang siapa aku sebenarnya. Dia Yuk. sekarang ada di taman. Ada di Gung. taman, Bos. Iya, Gung. Ya udah kalau gitu biar saya langsung dia suruh ke sini, Bos. Ya Saya samperin. pokoknya aku gak mau tahu, dia lah harus ke sini dan ya kamu kasih pelajaran sama dia. Dia gak boleh kerja sama aku, Bu. Karena kalau nggak Pak Agung kasih tahu, mereka berdua bakalan terus-terusan menghina kita, Pak Agung. Karena Ya, Bu. mereka nggak pernah nyerah untuk bikin kita terus jatuh gitu loh, Pak Agung. Pak Agung ngerti kan? Ngerti, Bu. Kamu juga gak tahu ceritanya. Aku pergi ngerantau itu gara-gara dia ganggu terus sama dia, Bu. Dan bahkan waktu aku mau nikah sama Sinta, aku juga dijelek-jelekin ke keluarganya Sinta. Akhirnya ya sedikit ada konflik ya, walaupun mereka gak terbukti apa yang mereka omongin, jadi keluarga Sinta tetap mau sama aku, Bu. Jadi kita minta tolong aja sama Pak Agung biar Pak Agung yang ngatasin mereka berdua. Ya udah, Bu, kalau gitu biar saya beresin semuanya, Bu, ntar lagi, Bu. Dan pantesan saya dari tadi nungguin di rumah, Bu. Soalnya ya lama banget. Jadi saya kepikiran, Bu. Jadi Hai. saya susulin deh ke sini. Wah, itu udah gak beres Pak Agung, karena kita emang nunggu dari tadi loh. Tiba-tiba mereka datang ngata-ngatain kita bilang kalau ini mobil kita, mereka nggak percaya, malah terus-terusan menghina kita. Jadi kamu memang udah waktunya bang kasih pelajaran sama mereka. Coba deh kamu tanya detailnya gimana tadi kalau aku bisa tengkar sama dia. Habis kamu ketemu sama dia, omong-omong sama dia, kamu bawa mereka ke sini. Karena kalau kita yang ngomong, mereka tetap nggak akan percaya Pak Agung. Udah, ntar lagi biar saya omongin semuanya di sana ya, Bos. Sudah. Baik, Sekarang kamu langsung. terima kasih ya Pak Agung. Iya, Bu. Nah, ternyata beneran apa yang aku bilang tadi, mobil ini punya aku dan sangkaanku juga benar sama mereka berdua. Mereka berdua juga kerja sama Agung, berarti kan secara gak langsung mereka kerja sama. Kita lihat aja ya nanti respon mereka berdua gimana sama kita. Kalau misalkan dia masih tetap kekeh minta maaf sama kita dan masih pengen kerja sama kita, itu artinya mereka udah bukan yang dulu lagi. Karena yang dulu mereka kan masih ngandelin harta orang tua, dan sekarang orang tua mereka udah gak ada, ya mereka kebingungan dan cari kerjaan, dan kerjaan apapun bakalan mereka lakuin termasuk jadi pekerja aku. Iya Mas, jadi kita lihat aja sikap dia setelah Pak Agung memberitahu kalau kita adalah bos dari Pak Agung. Aku pengen tahu aja dia bakalan bersikap seperti apa sama kita, apa bersikap dengan seenak-enaknya atau dia berubah minta maaf sama kita. Ya udah deh, yang penting sekarang kita tungguin mereka aja di sini. Soalnya aku capek ngurusin mereka terus. Ya udah. Masa dari mau berangkat kita merantau sampai kita pulang merantau mereka tetap begitu sih. Ya udah, kamu yang sabar. Untungnya kamu inget nih plat nomor dia dari mobil kamu. Ya kan masa plat nomor mobil sendiri gak inget, aku sampai belepotan kalau ngomong gara-gara dia sih. Ya udah, kamu yang sabar. Kita tunggu Pak Agung aja gimana? Ya udah deh, kita tungguin di sini aja. Ya, Harusnya Pak Agung kemana sih kalau lama banget dari tadi kita nungguin di sini. Ini gak datang-datang juga kan? Ya, Pasti aku Pak gak- Agung sekarang juga kebingungan nyariin kita karena kita nggak datang-datang kan? ya aku nggak tahu kalau masalah itu. Udahlah, tunggu aja. Ya, nanti Bos Pak Agung bakalan datang kok. Yang penting kita udah standby di sini, ya. Masalah lama enggaknya itu kan tergantung Bos Pak Agung. Mungkin masih ada kendala atau masih apa gitu loh. Ya juga sih, yang penting kita udah nyampe sini duluan ya, ya kan? Nah itu dia. Dan semoga aja teman kita itu ada yang datang ke taman ini. Ya juga Supaya sih, kita Mas. itu bisa pamer lagi di depan teman kita gitu loh. Ya juga sih, Ya kan tadi kita pamernya cuma sama si Bagas gitu. Jadi aku tuh kurang puas gitu kalau misalkan hari ini kita nggak pamer sebanyak-banyaknya gitu loh. Ya andai saja kita punya waktu banyak ya,
kita samperin ke rumah teman kita masing-masing. Ya Juga enggak? sih kita sok-sokan main ke rumahnya gitu kan. Iya. Ini Pak Agung sampai nyamperin ke sini sih. Enggak, saya kepikiran dari tadi. Kalian kok lama banget? Ya, kita nungguin bos Pak Agung dari tadi gak datang-datang, Pak. Ya saya pikir sudah ada di sini, Pak. Emang kalian tahu bos aku siapa? Belum, Pak. Ya, kita belum tahu sih Pak Agung, makanya ini kita juga bingung. Dari tadi bosnya Pak Agung belum datang juga. Ya seharusnya kamu nanya dong. Kalau emang nggak tahu, telepon saya atau di chat di WA lah. Kalian nggak ada usahanya ya? Cuman disuruh jemput bos ke sini. Ya, kita minta maaf Pak Agung ya, kan kita ya cuma nurutin maunya Pak Agung. Iya, Kita Pak. kan disuruh nunggu di taman ini kan. Iya, Pak, kita sampai lupa yang mau nanya bos Pak Agung itu seperti apa gitu loh. Ya pastinya Pak Agung kan punya fotonya ya, sayang ya. Ya itu saya lupa Pak Agung. Saya minta maaf banget Pak Agung, karena saya sudah agak menanyakan itu Pak Agung. Kalian kerja sama saya, gajinya udah enak. Udah makan udah di rumah, udah di dalam. Tapi kalian cuman disuruh jemput bos aku dari luar kota, kalian kayak gini, nggak ada usahanya sama sekali. Padahal bos kita sekarang ada di sini. Hah? Di mana Pak Beliau Agung? di mana Pak Agung? Ya, kan kalian nggak nanya dari tadi. Seharusnya kalian nelpon dong. Terus sekarang bos Pak Agung itu Ada di parkiran sekarang. hah? Di parkiran? Iya, di Dari- depan mobil itu. Mobil yang kalian bawa. Ini kok bisa ya nggak ketemu sama kita ya saya? Atau mungkin lewat sana? juga Soalnya sih. kita dari tadi standby di sini Pak Bener. Agung. Ya kita ngeliatin orang yang bawa koper gitu Pak Agung, tapi nggak ada sama sekali. Iya rencananya sih emang kita tuh mau tanya gitu sama orang yang bawa koper gitu Pak Agung. Makanya kita tadi juga nggak nanya sama Pak Pak Agung. Agung. Ya udah gini, barusan bos aku bilang katanya kalian berdua merendahkan dia, mencaci maki dia. Bener? Pak, kita Mau tahu bosnya aku siapa? Bos Bagas sama Bu Sinta. Kalian kenal kan? bentar. Bagas sama Cinta. Iya benar. Mereka berdua teman kita Pak Agung. Iya Pak Agung, dia tuh saingan kita dari dulu Pak Agung. Iya dulu, tapi sekarang. Bener, itu bos Pak Agung. Ya bener. Dia kerja keluar kota gara-gara digangguin kan sama kalian. Dan Hah? ini gimana nih? Tuh Pak Agung kita minta maaf Pak Agung, kita nggak tahu Iya, kalau Pak Agung. misalkan si Bagas dan Sinta itu yang Pak Agung maksud. Iya Pak Agung, kita gak tahu, kita minta maaf banget Pak Agung. Ya kita tuh dari dulu emang bermusuhan sama dia Pak Agung. Ya wajar lah kalau misalkan kita ketemu lagi dan kita mencaci maki mereka. Kalau misalkan kita tahu mereka itu adalah bosnya Pak Agung, kita gak bakalan ngelakuin hal seperti itu Pak Agung. Iya Pak Agung, kita minta maaf banget Pak Agung. Iya, Kita iya. gak sengaja Pak Agung. Aku kayaknya udah nggak bisa deh. Kamu udah keterlaluan banget sama bos aku. Padahal hasil uang yang kalian terima kerja sama aku itu semuanya uang bos Bagas. Masa Pak Agung mau mecat kita sih Pak Agung? Iya, Pak Ya, Agung, kalian nggak ada udah- toleransi lagi udah. sih buat kita. Udah keterlaluan banget. Jadi mulai sekarang kayaknya saya nggak bisa buat menerima kalian kerja di rumah saya lagi. Loh, terus Terus kita kita- mau kerja di mana Pak Agung? Ya itu terserah kamu mau kerja di mana. Makanya kalau punya etika dipakai meskipun orang itu di bawahan kalian. Gimana nih sayang? Pak Agung, kita bakal minta maaf kok sama Bagas dan Sinta. Iya, Yang Pak penting Agung. kita gak dipecat Pak Agung. Pasti mereka berdua bakalan memaafkan kita ya kan sayang? Bener banget. Oke, ya udah, kalian antar lagi ikut saya buat nemuin si Bos Bagas. Terus kalian minta maaf. Kalau masalah kerja itu ya biar Bos Bagas aja nentuin. Kalau aku udah nggak bisa kayaknya kalau nerima kalian lagi. Kalau Bos Bagas masih nggak tahu sih. Mending sekarang kita langsung ke Bos Bagas aja. Ya udah, yuk. Gimana nih kita mati kali dipecat dong. Lama banget kan? Ini dia. Waduh. Kalian harus minta maaf. Biang Keroknya datang nih. Kalian udah tahu kan siapa aku kan? Iya guys, kita minta maaf guys. Iya Sian, kita minta maaf ya, kita nggak tahu kalau misalkan kamu ternyata Bos Pak Agung. Kita nggak tahu kalau kamu misalkan bos Pak Agung. Gimana tuh Mas? Emang begini ya orang kalau udah tahu lu siapa bosnya sendiri.
dari tadi menyepelekan kita. Bukan dari tadi sih, kayaknya dari dulu deh Mas. Ya makanya aku dari dulu nggak pernah pengen punya masalah sama orang. Dan aku juga nggak pengen bikin hidup orang itu sengsara. Tapi kalau kalian memaksa buat aku mecat kalian, ya aku mohon maaf, aku nggak bisa nerima kalian kerja sama kita lagi. Janganlah gas, jangan kayak gitu gas. Kita mau kerja di mana gas? Ya itu kan jadi urusan kalian. Sekarang begini, kalau seandainya kalian di posisi saya, kalian bos saya, terus saya memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan saya tadi. Gimana kira-kira perasaan kalian? Apakah kalian bakalan sakit hati atau kalian malah bakalan tambah seneng? Kayaknya bakalan seneng deh Mas kalau mereka mah. Gas, kita bentar lagi mau nikah gas. Kalau kita agak punya pekerjaan, Oh, aku kira kita bakal kalian, batal nikah gas. kira kalian udah menikah, ternyata masih belum menikah. Jadi kalian kerja di rumah aku udah lumayan lama berarti ya. Kenapa kalian nggak bilang ya sama aku? Oh ya, kalian kan nggak tahu. Kalian kerja untuk biaya pernikahan. Sekarang gini aja deh. Karena aku masih nganggap kalian ini teman, oke, biaya pernikahan kalian bakal aku tanggung. Tapi kalian nggak bisa kerja sama aku lagi. Aku udah terlanjur sakit hati sama kalian berdua atas apa yang udah kalian berdua lakuin sama aku sama Sinta. Kalian ingat nggak? Seandainya aku mau ngebalas kalian. Dulu waktu aku mau nikah sama Sinta, aku dijelekan nama aku di keluarganya Sinta. Tapi sekarang kalian udah mau nikah, apa pernah aku ikut campur masalah kalian? Bahkan aku malah membantu kalian. Iya gas. Paham kan bedanya antara aku sama kalian berdua? Ya kita emang keterlaluan selama ini gas, dan kita bakal berubah kok. Berubah, masa Sultan berubah sih? Katanya tadi kamu bilang kamu Sultan, nggak ada yang bisa ngalahin Sultan. Gimana tuh? Udahlah, sebenarnya aku udah kasihan ngelihat kalian udah seperti ini. Tapi kalau inget kesalahan kalian mulai dari aku mau berangkat merantau, aku berangkat merantau kan gara-gara kalian berdua yang selalu ngusik hidup aku sama Sinta. Coba deh sekarang aku tanya, kamu di posisi aku dan aku ngusik hidup kamu pergi ngerantau, dan setelah pulang ngerantau kita ketemu aku ngata-ngatain kalian berdua. Kira-kira gimana? Aku nih capek, aku pulang dari perantauan. Aku harusnya udah istirahat di rumah, gara-gara kalian berdua aku masih sempat tengkar di sini sama kalian. Iya, kita mengakui kok kalau misalkan kita emang salah sama Ya kamu. kalau misalkan kalian berdua gak mengaku, ya berarti aku bilang kalian juga gak normal. Ya gimana ya, aku sampai kehilangan kata-kata buat kalian karena sifat kalian yang udah kebangetan. Sekarang oke, kalian masih bisa nundukkan kepala di depan aku, tapi masih besar kemungkinan ketika aku jatuh bangkrut kalian bakalan injek aku lagi. Siapa yang berani ngejamin kalian berdua bakalan tetap seperti ini? Ya pastilah, kayaknya kamu minta maaf dan tunduk kayak gini pas kamu tahu kita bos kalian kan? Kita gak bakal melakukan kesalahan yang sama kok. Udahlah, itu omong kosong doang. Kamu mau ngomong seperti apapun sekarang aku udah gak bakalan percaya, karena aku udah berkali-kali ditipu sama kalian berdua dan aku masih diem dan selalu memberi kesempatan sama kalian berdua. Tapi apa balasan kalian berdua sama aku? Coba deh aku tanya, boleh dulu, apa aku pernah bikin masalah sama kalian berdua? Pernah nggak? Ya emang nggak pernah sih. Ya aku bisa ngejamin kok gas, kalau aku tuh kita berdua bisa berubah. Ya kalau perlu aku bikin surat pernyataan supaya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama gas. Tapi jangan pecat kita dong. Kita kan mau menikah, habis menikah kita butuh uang buat kehidupan di masa depan. Gak, kalau aku gak bekerja, aku mau dapat uang dari mana? Apa iya kamu yakin bakalan betah bersikap baik kayak gini sama kita setelah bertahun-tahun kalian menghina kita, ngata-ngatain kita? Apa iya kalian betah berbuat baik sama kita? Ya kita bakalan usahain, kita nggak bakalan ngulangin semuanya sih. Udahlah, kunci mobil ada di mana? Di dalam Di kan? dalam. Sekarang aku mau bilang sama kalian berdua angkat kaki dari sini dan jangan pernah nampakkan muka kalian di depan aku lagi. Aku hitung sampai 3, kalau kalian nggak cepat pergi, aku nggak bakalan ngegaji kalian bulan sekarang. Udah jelas kan? 1. Ternyata orang yang kerja sama kamu dari dulu udah pernah ngata-ngatain aku, Gung. Dia ngerasa tersaingi sama aku, Gung. Udahlah, aku kayaknya butuh istirahat karena aku udah kesel, Gung. Jadi jangan terima dia kerja di rumah lagi. Sekarang kamu pergi bawa motor kamu, Gung. Ya bos, kalau gitu pulang dulu ya bos. Ya udah, kamu pergi aja.
Ada-ada aja di hari ini, kita baru pulang dari luar kota, tiba-tiba kedapetan momen seperti ini. Tapi gak apa-apa lah, ini juga momen yang baik kalau menurut aku. Jadi dia tahu siapa kita dan dia gak bakalan ngeremehin orang lain lagi. Udah, mending sekarang kita langsung pergi aja deh. Ngapain ngurusin orang seperti itu, orang gak penting juga kan. Mereka udah terima karmanya sekarang. Jadi yuk kita naik mobil.